Tuhan yang rindu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita. Yes. Berikan salam ke samping kiri kanan depan belakang, katakan Tuhan Yesus sungguh baik bagimu dan saya. Yes. Kita mau masuk ke rumah Tuhan dengan rasa syukur, rasa sukacita. Bersyukur di hati hati.
Yesus, kita mau sama-sama menyiapkan hati lebih lagi untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami tahu Tuhan, sebab firman-Mu itu yang menguatkan setiap kami. Firman-Mu adalah pelita bagi setiap kaki kami. Dan biarkanlah setiap kami yang ada di tempat ini mempunyai telinga untuk mendengarkan firman-Mu dan hati yang siap untuk ditaburi oleh firman-Mu Tuhan. Kuat roh dan jiwa
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita kembali bertemu, kita berkumpul. Saya berharap bahwa kita semua masih tetap beriman, masih tetap berkeyakinan bahwa Tuhan selalu memelihara hidup kita. Dia yang memperhatikan kita, Dia yang menjaga kita, memberikan kita jawaban atas setiap permasalahan kita. Nah, pada hari ini kita memperingati hari di mana kita sebut Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus. Sebab Yesus itu ya baik lahirnya, baik matinya, baik kebangkitannya, kenaikannya juga ke surga, itu semuanya sudah dinubuatkan oleh para nabi-nabi yang terdahulu. Bahkan kedatangannya pun sudah dinubuatkan bahwa suatu kali kelak nanti Yesus akan datang kembali seperti ketika dia naik ke surga. Demikian di dalam Kisah Para Rasul. Pada hari ini mari kita bersama-sama, saya akan bacakan bagi saudara suatu nas tentang kebangkitan Yesus yang terambil dalam Markus pasal yang ke-16. Saya akan membacakan mulai ayat yang kedua. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Bapak Ibu saudara-saudara, tadi kita sudah membaca bagaimana ada 3 orang wanita, yaitu Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan satu lagi bernama Salome. Pagi-pagi ketiga ibu ini bermaksud untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Jadi pagi-pagi benar mereka berangkat menuju kubur. Di dalam perjalanan itu baru terpikir oleh mereka, iya ya, kita ini wanita, kita ini nggak punya tenaga, nanti itu bagaimana kuburnya untuk bisa dibuka? Kubur zaman dahulu itu tidak seperti kita di sini di Indonesia. Ya, di zaman itu adalah seperti di dalam gunung dibuat lubang, diletakkan lalu ditutup dengan batu besar. Saya ingin menyimpang sedikit tentang Paskah. Banyak seringkali keadaan kita lah pada umumnya dengan semangat, dengan giat ingin melakukan sesuatu, ya. Nah, modal semangat ini nggak cukup karena setelah dalam perjalanan ternyata baru terpikir, iya ya, bagaimana dengan ini, bagaimana dengan itu. Persis seperti 3 orang ibu ini, baru semangat-semangat, tiba-tiba menjadi sedikit menurun kendor semangatnya. Karena terpikir, bagaimana menggulingkan batu yang besar itu. Tetapi sekali lagi bahwa Allah itu lebih tahu daripada permasalahan kita. Begitu juga ketika ibu ini, ketika dia berjalan walaupun sedikit gelisah, sedikit khawatir bagaimana nanti, tapi tetaplah terus berjalan ke tempat satu tujuan yang kita tuju dengan iman, dengan percaya. Nah, si ibu, 3 orang ibu ini ternyata ketika dia sampai di sana, batu itu yang menutup kubur itu sudah terbuka. Bisakah kita merasakan ketika kita mulai ragu-ragu, ketika kita mulai tanda tanya, ketika kita mulai khawatir, nyaris untuk tidak melakukan apa-apa,
melihat permasalahan kayaknya besar, melihat permasalahan kayaknya tidak mungkin. Tetapi ketahuilah, ketika kita beriman, kita terus bekerja, kita terus fokus, kita terus lakukan, dan Allah melakukan bagian Dia. Persis seperti ibu ini, ketika dia sampai di situ, dia sedikit gembira. Ternyata kuburnya sudah terbuka. Nah, waktu dia masuk ke dalam, dia kaget karena dia bertemu dengan seorang muda yang dikatakan di sini berpakaian putih, linen. Saya yakin itu adalah seorang malaikat yang menunggu kubur itu, karena dia tahu pasti murid-muridnya akan datang. Dan dalam keadaan kaget itu, dia bilang, "Ibu, kau cari siapa? Kau cari Yesus orang Nazaret itu ya, yang kemarin 2 hari yang lalu itu disalibkan dan mati di sini? Oh, apa kau lupa? Dia itu sudah bangkit seperti yang dikatakannya. Pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Oleh sebab itu, ibu, jangan kau kaget ya. Kasih tahu murid-murid yang lain, kasih tahu si Petrus juga bahwa Yesus sudah mendahului ke Galilea. Dia sudah mendahului ke sana. Jadi pergilah ke sana dan engkau akan dapati dia di sana." Begitu bukan yang kita baca? Ya, jadi memang kebangkitan itu benar-benar nyata. Ya, bukan dikatakan diganti orang dengan orang lain, atau itu tidak mati, cuma pingsan, tapi dia benar-benar mati. Dia menyerahkan nyawanya. Waktu tombak itu menembus dia, ya, waktu lambungnya, waktu tangannya dicucuk paku, dan waktu diperiksa oleh algojo, dikatakan dia sudah mati. Sebab kalau waktu itu belum mati, harus dibunuh sampai mati, baru bisa dikubur. Dan ternyata dia sudah mati, jadi tinggal diturunkan lalu dikubur. Dan kebangkitan ini juga nyata. Sebab setelah itu kita lihat bahwa Yesus menampakkan diri beberapa kali. Dia pernah menampakkan diri kepada muridnya yang bernama Thomas, yang ketika waktu itu berkumpul bersama murid-murid yang lain. Murid-murid yang lain itu berkata, "Aku bertemu dengan Yesus." Lalu Thomas bilang, "Aku tidak percaya." Ya, karena waktu itu Thomas tidak ada bersama-sama. Bahkan Thomas bilang begini, "Sebelum kucucukkan jariku pada lambungnya itu, sebelum kucucukkan jariku pada tangannya yang berlubang paku, aku tidak akan percaya." Waduh, Thomas ini agak berbeda rupanya. Thomas ini terlalu logika, seperti kebanyakan kita. Logikanya terlalu dipikirkan, sehingga imannya menjadi tidak bisa bertumbuh. Namun kita tahu bahwa Yesus itu mengasihi Thomas, mengasihi murid-murid yang lain, dan juga mengasihi kita. Sehingga pada suatu kesempatan Yesus datang khusus untuk Thomas. Waktu keadaan lagi kumpul-kumpul, Yesus tiba-tiba muncul, lalu dia bilang, "Thomas, ini aku. Cucukkan jarimu pada lambungku dan cucukkan tanganmu, dan jangan engkau tidak percaya lagi." Yesus bilang begini, "Thomas, sekarang kau percaya karena engkau sudah melihat aku, bahwa aku sudah bangkit. Tetapi berbahagialah setiap orang yang percaya walaupun tidak melihat." Itu artinya percaya dengan iman. Nah, itu adalah kita, itu adalah saya dan saudara, yang Yesus bilang lebih daripada Thomas. Sebab kita percaya berdasarkan beberapa kali Yesus menampakkan diri. Bahkan pernah menampakkan diri lebih daripada 500 orang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebenarnya apa sih makna kebangkitan itu? Manusia, siapapun kita pada umumnya, kalau dikatakan begini, kalau tentang lapar, aku tidak takut, sebab aku sudah biasa lapar. Kalau tentang sakit, aku tidak sakit, tidak takut dengan sakit, sebab
masih ada dokter-dokter, masih ada ahli-ahli, apalagi ilmu sekarang sudah bisa menjangkau penyakit apapun. Apalagi kalau tentang kemiskinan, aku nggak takut miskin, aku siap kerja keras. Atau dikatakan, oh miskin, aku sudah biasa miskin, emang begini. Seperti itu. Jadi nggak ada yang ditakutkan. Ya karena merasa kuat, merasa bisa, merasa sanggup, dan masih punya semangat. Namun kalau dikatakan tentang kematian, banyak orang takut. Tentang kematian, banyak orang belum siap. Tentang kematian, aduh jangan, amit-amit, aku masih punya banyak rencana ini, rencana itu, aku belum siap, anak-anakku belum besar, bisnisku ini lagi sedang aku kelola dengan baik. Waduh, jangan dulu, takut mereka. Karena kematian itu merupakan momok, kematian itu merupakan sesuatu yang paling menakutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, makna kebangkitan Kristus yang hari ini kita rayakan sebagai hari Paskah, salah satunya bermakna adalah bahwa Yesus bangkit, berarti Yesus mengalahkan yang namanya kematian yang ditakuti oleh semua orang. Dan Yesus membuktikan bahwa dia ini, aku mati dan aku bangkit. Dia katakan ada yang namanya hari kebangkitan. Makna dari kebangkitan dalam kehidupan pada umumnya itu mau menunjukkan ketika segala sesuatunya hopeless, ketika segala sesuatunya tidak ada harapan, ketika segala sesuatunya seakan-akan sirna, habis, ludes, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika ada kebangkitan, itu mau menandakan yang namanya ada harapan, yang menandakan ada suatu yang bisa memungkinkan, walaupun kemungkinan itu kecil, tetapi ketika harapan itu ada, itu menimbulkan suatu semangat baru. Itu adalah makna kebangkitan yang paling umum yang harus kita hayati dalam kita merayakan Paskah. Ya, dikatakan bahwa kebangkitan Kristus merupakan kebangkitan setiap kita juga dalam hidup kita sehari-hari, dalam keberadaan kita, dalam kita bercita-cita, dalam masa depan kita yang kadang-kadang kita merasa ini adalah suasana kematian, ini adalah suasana duka, isinya cuma sedih doang. Tetapi dengan kebangkitan itu, seperti matahari mulai bersinar lagi. Ada suatu harapan yang baru, ada suatu harapan yang benar-benar bisa membuat kita menjadi timbul lagi semangat dan keyakinan. Dan kematian yang merupakan momok, kematian yang merupakan yang paling menakutkan bagi setiap manusia, yang seakan-akan kalau mati berarti tutup buku begitu. Tetapi sebetulnya Kristus sudah buktikan, dia sudah kalahkan kematian itu. Saya mau membaca satu ayat di dalam Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-11, bunyinya begini. Dan jika roh dia huruf besar, roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia, Allah yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dikatakan bahwa roh Allah yang membangkitkan Yesus Kristus itu dalam wujud manusia ketika dia mati, roh yang membangkitkan itu, roh yang sama itu, roh itu juga yang nantinya akan membangkitkan kita,
roh yang diam di dalam hidup kita sekarang, yaitu Allah yang kita percaya di dalam nama Yesus Kristus yang berjanji akan membangkitkan kita pada hari kiamat untuk kita memperoleh hidup kekal, untuk kita memperoleh surga. Bukan karena kebaikan kita, itu karena anugerah. Ketika kita bertobat dari hidup kita yang lama, lalu kita hidup baru, berjalan dalam kebaikan berdasarkan apa yang diajarkan, dan kita terus beriman, maka roh yang membangkitkan Yesus itu, roh itu juga yang akan membangkitkan kita. Jadi semangat Paskah bukan cuma semangat ketika kita ada di dalam dunia, untuk kita bersemangat, ada pengharapan dalam hidup kita, dalam bisnis kita, dalam keluarga kita, dalam masa depan kita, dalam cita-cita kita, dalam apapun selama kita di dalam dunia. Bukan cuma itu, tetapi lebih daripada itu, ada suatu pengharapan dan janji tertulis di dalam kitab ini, bahwa roh yang membangkitkan Yesus, roh itu juga yang akan membangkitkan kita untuk kita memperoleh hidup yang kekal. Itu sebabnya mulai hari ini kita bersuka cita. Itu sebabnya mulai hari ini kita hidup dalam satu pengharapan. Bukan berarti lalu semua jadi mudah, tapi kita yakin bahwa kita tidak hidup sendiri. Ada roh, ada kuasa Allah yang bersama-sama dengan kita, yang terus akan membimbing kita. Dia akan menuntun kita, dia akan memelihara kita. Ketika engkau merasa sendiri, ketahuilah sebetulnya engkau sendiri, tidak sendiri, tetapi Allah bersama. Ketika engkau merasa tertekan, mungkin teman-teman meninggalkanmu, engkau merasa sedih, engkau disakiti, mungkin juga air mata sampai tertumpah, ketahuilah Dia ada bersama-sama dengan engkau. Seakan-akan dia mau berkata begini, kenapa kau sedih? Bukankah aku ada bersamamu? Apa yang kau khawatirkan? Apa yang membuat hatimu menjadi susah? Atau mungkin kau merasa sesuatu kehilangan. Kau berteriak, Tuhan, kenapa kau ambil? Ini yang paling aku suka, ini yang aku sayangi. Kita harus tahu bahwa Dia mengasihi. Allah mengasihimu, Allah kenal engkau. Kalau Dia ambil, berarti Dia akan berikan yang lebih baik. Itu sebabnya Paskah adalah kemenangan. Paskah adalah kebangkitan. Bukan cuma Kristus bangkit dari kematian, tetapi kita pribadi lepas pribadi, kita juga bangkit dengan semangat yang baru. Masalah bukan masalah lagi. Masalah boleh datang, apapun boleh menghantui, tetapi kita tidak menjadi goyah. Kita akan mengatasi masalah bukan dengan kekuatan kita, melalui kekuatan Allah yang menuntun kita, tangannya yang kuat memegang kita dengan kuasanya, dengan kemuliaannya, dengan mujizatnya yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Allah. Satu hal, Allah kenal kita, dan juga Allah mengasihi kita. Bangkit, semangat, Kristus bercahaya atas hidupmu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, mengucap syukur kalau pada hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan-Mu. Engkau masih memberikan kami kesehatan, Engkau masih memberikan kami kekuatan. Ada makanan dan rezeki, ada keluarga, ada tempat berteduh, ada teman-teman sanak saudara yang baik yang bersama-sama juga dengan kami. Dan setiap siapapun yang mendengar program ini, kami percaya kami semua sama-sama mendapat berkat, mendapatkan damai dan sukacita, karena hari ini adalah hari yang khusus. Hari ini adalah hari yang spesial buat kami. Engkau bukan cuma mati dan bangkit, tetapi Engkau juga memberikan kami semangat
untuk kami juga bangkit bersama-sama dengan Engkau. Apa yang selama ini kami merasa bahwa kami begitu terpuruk, bahwa kami seakan-akan ada di lembah-lembah yang paling dalam, yang seakan-akan tidak mungkin untuk bangkit kembali. Tapi hari ini bersama dengan Engkau dalam kebangkitan-Mu. Karena Engkau mengasihi kami, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau peduli kepada kami, dan karena Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus beriman, berikan kami kekuatan untuk terus melangkah dengan iman dan percaya kepadamu, bukan cuma di dalam dunia ini, sampai janjimu, di mana Engkau Allah yang membangkitkan Yesus Kristus, juga akan membangkitkan kami pada hari kiamat, dan iman itu untuk memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan ucapan syukur kami tentang Paskah yang merupakan berkat bagi kami, keluarga, dan seluruh handai tolan kami. Haleluya. Amin.